Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aninda Nur Alifa Sabrina dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2B. Kali ini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Malin Kundang. Pada zaman dahulu di Padang, Sumatera Barat, ada seorang janda bernama Mande Rubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaya sangat menyayangi Malin Kundang. Malin Kundang pun tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan juga penurut. Saat Malin Kundang sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena pada saat itu sedang ada kapal yang sangat besar merapat di pantai. "Jangan, Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu," ucap ibunya yang sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. "Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku," ujar Malin sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah," pinta Malin memohon. "Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu ingin engkau segera ke sini, Nak," kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. "Apakah kalian melihat anakku Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia akan pulang?" tanyanya. Namun, setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin pun tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Hingga pada suatu hari, Mande Rubaya mendapatkan kabar dari nahkoda yang dulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubaya. "Mandi, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya," ucapnya saat itu. "Malin, cepatlah pulang. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau akan pulang?" rintihnya pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti akan datang. Dan benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat pasangan anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilau terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyuman bahagia karena disambut dengan meriah. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku, kau benar anakku kan?" katanya menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lama kau tidak memberi kabar?" Malin pun terkejut karena dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir untuk berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" ucapnya sinis. Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang pun langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kaki Malin, Malin pun menendang sambil berkata, "Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Perempuan itu pun terkapar di pasir dan menangis. Ia sangat sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing.
Hati Ibu Malin sangat perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hati yang pilu. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan. Ucapnya pilu sambil menangis. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.